Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Alvin Manijen, NIM 19 14 20 185. Tujuan dari pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja, pertanyaan pertama. Jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Jadi, penggunaan riba sendiri itu merupakan sistem bunga yang telah menimbulkan kemudaratan yang besar bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, bunga merupakan sumber kehancuran ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh surat Ar-Rum ayat 39 sampai 41. Di ayat tersebut ini menjelaskan tentang praktek bunga yang merupakan fasad fil ardi yang menimbulkan krisis, volatilitas, inflasi, penurunan investasi dan produksi, menimbulkan kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan pendapatan serta berbagai kekacauan ekonomi lainnya. Dan untuk maisir sendiri itu merupakan perjudian atau transaksi yang dilakukan oleh dua orang yang dapat merugikan satu pihak lainnya, bukan mensejahterakan dari keduanya. Pertanyaan kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan Bank Syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah itu sendiri sebagai berikut. 1. Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala, biasanya tiap tahun, bahwa bank yang diafiliasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dan yang ketiga, meneliti dan fatwa DNS. Pertama, tabungan ada dua jenis. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dari bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bank sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja, on call, atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang dinyatakan kecuali dalam bentuk pemberian. Selanjutnya, akad yang ada pada produk bank syariah. Akadnya terdapat akad mudharabah. Akad ini merupakan akad kerjasama antara pihak pertama sebagai pemilik dana dengan pihak kedua yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Ada dua jenis akad mudharabah di perbankan syariah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Akad ini pada umumnya digunakan untuk pembukaan rekening tabungan sehari-hari, deposito, giro, dan produk tabungan lainnya. Akad dan juga terdapat akad wadiah. Akad ini dapat disebut dengan akad penitipan. Artinya, akad yang digunakan dalam transaksi penitipan dana atau barang dari pihak pertama dengan pihak kedua yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Begitu pula dengan akad wadiah. Ada dua jenis dari akad ini, yaitu wadiah yad damanah dan
Wadiah ya amanah. Pertanyaan ketiga, apa kendala pengembangan BMT? Kendala pengembangan BMT yaitu pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masyarakat banyak masih menggunakan rentenir. Ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi baitul tamaul daripada menjadi baitul maal. Kedelapan, pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menghadapi masalah-masalah dan menyikapi masalah. Pertanyaan keempat, apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Di asuransi syariah memiliki pengawasan Dewan Syariah atau PDS, dan di asuransi konvensional sendiri tidak memilikinya. Asuransi syariah memiliki akad tolong menolong takafuli, dan asuransi konvensional memiliki akad jual beli. Di asuransi syariah, investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Di asuransi konvensional sendiri, investasi dana berdasarkan bunga. Asuransi syariah memiliki kepemilikan dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola, dan di asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya. Dan di asuransi syariah itu, dari pembayaran klaimnya dari rekening tabaru dana kebajikan seluruh peserta sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta menolong bila terjadi masalah. Dan di asuransi konvensional itu dari rekening dana perusahaan. Di asuransi syariah sendiri itu memiliki keuntungan. Keuntungannya dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil al-mudharabah. Dan di asuransi konvensional sendiri itu keuntungannya seluruhnya menjadi milik perusahaan. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.